Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Ujang. Selamat pagi. Senang ya kita bertemu lagi ya. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya Pak Ujang ya. Hari ini Pak Ujang kita akan membahas mengenai kegiatan yang 3 bulan ke depan itu ya Pak ya. Oh iya betul. Ya. Eh, apa saja sih Pak Ujang langkah-langkahnya yang ingin dicapai itu selama 3 bulan ke depan itu? Sebetulnya ada sedikit keraguan yang mungkin harus disikapi oleh saya ya tentang pendampingan ke sekolah untuk bisa sekolah itu memperbaiki visi misinya seperti itu yang akan berdampak pada penyusunan KOSP yang mereka susun selama ini. Saya lihat itu ya masih belum nyambung seperti itu Bunia. Oh, jadi pembuatan KOSP-nya ya. Ya. Terus Pak Ujang itu kalau pembuatan KOSP sendiri atau bagaimana itu? Saya melihat ya, kelihatannya belum pada nyambung tuh antara isi, misi, dan tujuannya. Kelihatannya mereka belum paham begitu bagaimana cara menyelaraskan susunan visi misi mereka itu terkesan hanya menebak-nebak tanpa menganalisa dari kesesuaian antara visi misi dan keadaan di lingkungan sekolahnya, siswanya, gurunya, kemudian ya macam-macam lah yang berhubungan dengan bagaimana mengembangkan sekolah. Ya, langkah awal Pak Ujang bagaimana supaya mereka itu paham gitu loh, tidak seperti tadi membuat RPP-nya semrawut gitu ya. Gimana gitu Pak? Yang pertama mungkin saya sendiri harus belajar dulu. Pertama saya harus belajar dulu bagaimana cara pendekatan yang bagus untuk bisa membuat mereka itu mengerti tentang bagaimana alurnya menyusun KOSP yang dimulai dari visi, misi, dan tujuan, sehingga susunannya itu nyambung begitu Bun ya. Iya. Ya, kemudian Bapak kalau membuat KOSP itu dengan bersama-sama ya, kemudian apa yang Bapak lakukan selama bersama-sama itu dalam pembuatan KOSP itu? Salah satu langkahnya mungkin setelah saya mempelajari itu, berikutnya ya langsung dengan mereka, kemudian karena dampingan saya itu banyak ya, mungkin ya. Dengan berkelompok, berranting atau bergugus sesuai dengan jumlah kapasitas yang bisa saya lakukan. Misalnya 10 sekolah disatukan untuk sosialisasi awal ya. Untuk sosialisasi awal kayaknya mungkin kan jumlahnya kurang lebih 40-an, mungkin bisa 4 kali ya, 4 kali untuk pemahaman konsep terlebih dahulu. Setelah pemahaman konsep mungkin di situ ada diskusi-diskusi
ya bisa juga dimulai latihan-latihan untuk mereka terbiasa menyusun visi misi seperti itu. Jadi bisalah dilakukan dengan seperti itu. Kemudian setelah itu mereka mengaplikasikannya di sekolah dengan IHT misalnya ya. Iya, iya, iya. Tetap akhirnya ke sekolah satuan pendidikan masing-masing seperti itu. Iya, baik Pak. Kemudian Pak, kerangka KOSP-nya itu akan dilaksanakannya itu apakah setiap lembaga atau setiap semua kecamatan itu Pak yang Bapak lakukan tadi? Ya tadi pertama per gugus, kemudian masing-masing satuan pendidikan. Selanjutnya baru kita akan review kembali. Jadi setelah mereka menyusun, kita akan review kembali, berkumpul kembali bagaimana hasil yang sudah mereka dapatkan itu. Ya, seperti itu. Oh iya. Kemudian Bapak 3 bulan ke depan ya Bapak akan melakukan langkah itu, apakah terus-menerus atau ada jeda dulu Pak? Itu disesuaikan dengan ini Pak Bu, sesuaikan dengan kegiatan karena apalagi di bulan-bulan ini kegiatannya cukup padat, jadi tidak mungkin akan dilaksanakan secara sporadis ya langsung. Mungkin kita akan memilah waktu, mungkin di sini dijeda nih minggu ini bagian gugus ini, tahu-tahu minggu depannya ada apa gitu ya, disesuaikan. Minggu ketiganya mungkin di sini minggu 1, ini di sini minggu 3, bisa aja seperti itu. Kalau waktunya memungkinkan, bisa jadi minggu 1 di gugus ini, minggu kedua gugus berikutnya, minggu ketiga gugus berikutnya. Ini kita melihat waktu itu fleksibel ya. Yang penting ada estimasi. Estimasinya misalnya di bulan ini bulan Oktober ya. Di bulan Oktober bagian minggu ketiga ini, kan minggu kedua ini kita belajar dulu, minggu kedua belajar. Nah, bagaimana merencanakan, kemudian ke minggu 3 kita akan mulai coba melaksanakan, mungkin per gugus. Selanjutnya minggu keempat dan kemudian minggu 1 di bulan berikutnya, kalau tidak ada halangan, itu mungkin bisa dilaksanakan ke gugus-gugus yang lain. Tapi sekali lagi, mungkin ini perlu fleksibel soal waktu. Yang penting estimasinya antara bulan Oktober sampai bulan Desember ini, sehingga pada semester berikutnya itu rencana membuat visi misi itu terselesaikan dengan baik. Dan di bagian akhir mereka akan kembali berkumpul untuk mereview, mungkin bisa jadi merevisi, saling memperbaiki, sehingga tercapai visi misi dan KOSP yang benar-benar sesuai dengan sekolah tersebut, begitu Benia. Iya, baik Pak. Terus apa ukuran pencapaian tersebut Pak, menurut Bapak? Nah, itu menghasilkan KOSP yang benar ya, yang bisa dipakai, oleh sekolah tersebut, yang sesuai dengan apa yang mereka analisa itu, sesuai dengan sekolahnya, seperti itu Benia. Ya. Terus apa yang dirasakan oleh lembaga kalau keberhasilan itu tercapai, Pak? Ya pastinya mereka kalau itu bisa mereka lakukan, pastinya pembelajaran akan lebih baik ya. Oh iya. Untuk mencapai itu saya perlu mendapatkan, karena tidak bisa sendiri, ini perlu dukungan juga dari Himpaudi. Nah Himpaudi juga banyak potensinya Bu, mereka juga sangat melek, diantaranya mereka perlu dukungan ahli-ahli IT-nya, bagaimana ngeprint yang bagus, kemudian dilihat dari sisi-sisi keindahannya, terus bagaimana orang bisa melihat dengan enak, begitu Bu. Terus bagaimana
setelah itu dibuat itu menjadi sebuah tanggung jawab bersama untuk melaksanakannya, sehingga dukungan itu sangat diperlukan, baik dari Himpaudi maupun dari stakeholder yang bisa dimanfaatkan, karena tidak semua pengetahuan bisa kita kuasai. Jadi mungkin bisa betul. meminta teman, mungkin Bunia juga bisa digunakanlah kalau diperlukan sebagai pemandu untuk bagaimana menyusun RPPH-nya, bagaimana menyelaraskan antara KSP ini kemudian diaplikasikan dalam RPP mingguan, RPP harian seperti itu. Karena saya tidak menguasai benar gitu, Bu. Ya, baik Pak, alhamdulillah ya dukungannya begitu banyak. Nanti saya akan lihat ke depannya seperti apa Pak. Semoga Bapak mendapatkan kelancaran untuk mensukseskan KOS ini menjadi betul-betul menjadi satu jantungnya sekolah di kecamatan Bapak ya. Mungkin itu saja ya Pak ya yang dapat saya sampaikan. Nanti saya akan melihat bagaimana kelancaran Bapak ke depannya. Terima kasih ya Pak ya atas Terima semuanya. kasih atas bantuannya juga, Bu. Semoga selalu sehat. Ya, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum.